Yang juga menjadi sorotan, Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pelanggar protokol kesehatan dalam PPKM darurat dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Tetap digunakan undang-undang yang ada. Misalnya undang-undang yang terkait dengan masalah penegakan protokol kesehatan pandemi, itu adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Kemudian undang-undang tentang wabah penyakit menular. Semua itu ada sanksi pidananya. Di antaranya kalau seandainya terjadi kerumunan, membuat kerumunan besar yang membuat yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan sehingga terjadi penularan, nah itu dapat dikenakan pidana. Bahkan pidananya cukup lama waktunya. Kemudian juga kalau seandainya KUHP juga bisa dikenakan kalau seandainya sudah diperintahkan misalnya untuk berhenti tidak melanjutkan perjalanan karena itu akan sudah diatur tidak boleh, atau misalnya ada tempat yang jam 8 harusnya ditutup tapi kemudian tidak dilaksanakan, melawan, ya ada pasalnya, pasal 212 sampai dengan 218 KUHP, melawan perintah petugas yang sah. Kita lihat lebih jelas sanksi yang disebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang akan dijatuhkan kepada warga yang melanggar aturan saat PPKM darurat diberlakukan. Pertama, pasal 212 KUHP, di mana pelanggar protokol kesehatan yang melawan petugas bisa dipidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan dan denda. Berikutnya ada pasal 218 KUHP, di mana jika warga berkerumun dan ditegur untuk bubar tapi tidak patuh, maka bisa dipidana paling lama 4 bulan, 2 minggu, dan juga denda. Sementara ketiga, pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Aturan ini menyebut siapa yang menghalangi penanggulangan wabah bisa dipidana penjara 1 tahun dan denda 2 minggu dan juga denda. Keempat, ada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam aturan ini diatur barang siapa yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana 1 tahun dan juga didenda hingga 100 juta rupiah. Selain itu ada pula sanksi yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam peraturan daerah. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan menerapkan sanksi yang tegas pada berbagai sektor terkait berita palsu atau hoax selama pemberlakuan PPKM darurat. Lebih kencang lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pelanggaran-pelanggaran sampai pemberitaan berita palsu atau hoax itu pun akan dia lakukan tindakan ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena itu dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain atau cederainya orang lain. Jadi saya ingatkan kepada kita semua jangan bermain-main dengan berita hoax karena ini menyangkut masalah kemanusiaan.